Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa algoritma dengan menggunakan pendekatan brute force ya. Kali ini ada selection sort. Selection sort itu sebenarnya intinya kan dia tujuannya ingin mengurutkan bilangan gitu ya. Kalau dalam kasus ini bilangan karena inputnya adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, mengurutkan itu kan bisa terurut membesar, bisa terurut mengecil. Tapi di sini biasanya by default kalau tidak diberitahu itu terurutnya membesar ya. Coba. Oh, ini dikasih tahu nih ya. Oke, jadi ini kita akan menggunakan mengimplementasikan selection dengan menggunakan selection sort untuk membuat suatu kumpulan bilangan yang kita punya gitu ya sebagai input. Yang ini ada S1, ada S2, ada S3 dan seterusnya. Kemudian kita pengennya nanti dia jadi terurut menaik gitu ya, terurut membesar. Oke. Nah, ide dari selection sort itu sebenarnya adalah kita dari serangkaian bilangan itu kita akan pilih nilai ekstrimnya gitu. Nilai ekstrim itu bisa yang terkecil, bisa yang terbesar berarti. Nah, kalau misalnya dari sekumpulan bilangan-bilangan ini kita mau membuatnya jadi terurut membesar gitu ya, terurut membesar ke atas gitu ya, maka kita bisa pakai misalnya find max. Kita cari yang maksimum, kemudian ketika kita dapat maksimumnya di antara yang ini, si maksimumnya kita simpan di paling belakang karena kan terurut membesar. Kemudian kita cari lagi maksimum dari sisa ini. Terus kalau ketemu kita taruh di sebelahnya gitu, di n-1. Nah, kemudian kita cari lagi maksimumnya di sisanya ini, kalau ketemu lagi taruh di sini gitu. Nanti lama-lama dia akan menjadi terurut membesar. Itu kalau pakai find max. Nah, sebenarnya saya juga bisa pakai find min, cari yang ekstrim yang satunya lagi yang terkecil. Nah, kalau permintaannya juga sama, tetap terurut membesar, maka saya akan mencari nilai terkecil dari semua bilangan. Ketika ketemu, saya simpan di depan gitu, paling depan karena kan kita cari yang terkecil. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai minimum dari yang sisanya ini. Gitu ya. Jadi yang ini udah nggak diganggu-gugat lagi. Ketika kita dapat yang terkecil, kemudian kita simpan di sebelahnya gitu, di indeks kedua. Begitu seterusnya, nanti kita akan mendapatkan sama array yang terurut membesar. Oke, nah kalau yang ini, yang dicari adalah yang terkecil, artinya kita akan pakai cara yang kedua ini gitu ya. Jadi cari yang terkecil, taruh di depan, cari lagi yang terkecil, taruh di sebelahnya dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti lama-lama akan terurut gitu. Oke. Nah, kalau kalian ini passingnya ada berapa kali dari 1 sampai n-1 katanya. Kenapa dari 1 sampai n-1? Ya karena kan saya start nyarinya karena kenapa sampai n-1 tidak sampai n gitu ya? Karena kalau sudah sampai n itu kan elemennya udah tinggal 1. Nah, kalau udah tinggal 1 kan sebenarnya dia pasti yang udah paling besar gitu. Maksudnya udah sendirian jadi tidak perlu kita proses lagi ya. Kalau misalnya diproses boleh nggak? Boleh gitu ya, tidak akan salah algoritmanya. Cuma kita menghindari hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Ya, walaupun cuma satu kali. Oke, jadi mulai dari 1 sampai n-1. Nah, kemudian di bagian yang ini, nah ini, gitu ya, itu adalah proses mencari minimum. Ya, kalau misalnya bingung dengan yang ini, sebenarnya bisa dilihat di video yang lainnya gitu, yang di awal-awal itu ada find max. Nah, itu sebenarnya mirip ya. Cuma kalau find max kan nyarinya yang terbesar, kalau min ya berarti tinggal di utak-atik di komparasinya aja gitu. Oke. Jadi saya akan skip yang bagian sini. Nah, kemudian kita langsung ke bagian yang bawahnya. Ini adalah tukar gitu ya, tukar posisi. Tukar posisi yang tadi, misalnya tadi kan misalnya ya saya nyari nih yang minimum gimana nih? Misalnya indeksnya 1 2 3 4 5 6. Oh, ternyata yang minimum ketemu nih di sini gitu. Di sini di 4 gitu. Maka karena yang minimum di 4, saya akan melakukan swap gitu ya, menukar posisi 1 dengan posisi 4 gitu, karena dia yang paling kecil. Maka nanti si ininya ada di sini gitu, pindah gitu. Terus kita nyari lagi find min di sini. Nanti misalnya ketemu find min di sebelah sini di 6, maka saya akan melakukan swap posisi kedua dengan posisi ke-6 gitu ya kira-kira ya. Ini adalah proses
pertukarannya. Oke, kira-kira seperti itu sih algoritma selection sort gitu ya. Silakan dilihat lagi lebih detailnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cari input size ya. Nah, input size-nya ini jelas ya karena ini adalah array dengan n buah bilangan gitu ya, n buah elemen. Maka ini ya, lihat nih dari 1 sampai n gitu ya. Jadi ada n buah bilangan. Mungkin kalian kalau misalnya biasa ngoding mungkin lebih familiar dengan kayak begini ya, S1, S2 gitu ya. Artinya saya punya array S, kemudian ini elemen ke satu dari array S gitu ya. Tapi untuk mempermudah, mempersingkat gitu ya, itu kita bisa tulisnya juga sebagai S1, S2, S3 gitu ya. Ini artinya elemen ke satu dari array S, elemen kedua dari array S, elemen ketiga gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini ya, ini kan ada nih nulisnya begini nih ya, jadi sama aja. Oke. Jadi input size-nya n ya, karena bilangannya kan ada sebanyak n dari S1 sampai Sn gitu. Berarti ada n2, berarti input size-nya n. Kemudian yang kedua adalah kita cari basic operation. Nah, basic operation seperti biasa kita cari aja yang di loop terdalam gitu. Ini kan loop luar, ini loop dalam, ya berarti ya antara inilah gitu ya. Nah, mana yang paling sering dijalankan ya kan pasti yang perbandingan ini gitu, komparasi. Kenapa bukan yang assignment? Yang assignment ini kan hanya dijalankan kalau dia masuk ke if kan ya. Jadi dia pasti dijalankannya tidak akan sebanyak yang di if-nya gitu. Jadi basic operation-nya adalah perbandingan SJ kurang dari, apakah SJ itu kurang dari SI minimum gitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak nih basic operation ini dijalankan di dalam algoritma ini untuk input size n gitu ya, berapa kali. Nah, yang mudahnya adalah sebenarnya kita bisa lihat aja nih for-nya. For terluarnya adalah ya, kalau saya mau nulis for terluarnya dulu, itu i-nya start dari 1 sampai n-1 gitu kan ya. For di dalamnya, loop di dalamnya itu mulainya dari sebentar ini ya, j sama dengan i plus 1, oke, j sama dengan i plus 1 sampai n gitu. Basic operation per satu iterasi itu dilakukan, saya melakukan perbandingan berapa kali sih di dalam loop terdalam? 1 kali kan per iterasinya gitu. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, sekarang ini berapa totalnya? Ini adalah banyaknya, atau saya bisa bilang CN gitu ya. Banyaknya basic operation yang yang dijalankan gitu kan ya di dalam algoritma yang bersangkutan pada input size n. Oke, sekarang berarti kita akan buka ini yang dalam dulu. Nah, ini kan rumusnya rumus standar nih ya, karena n-nya 1, yang atas dikurangi bawah, kemudian ditambah 1 gitu. Jadi batas atasnya dikurangi batas bawahnya dikurangi 1. Kemudian batas atasnya n, batas bawahnya i plus 1 dikurangi i plus 1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1. Ini yang bagian sini ya, yang kotak, yang saya beri kotak ini. Nah, ini kan berarti n minus i minus 1 gitu ya, kalau buka kurungnya, kemudian plus 1. Nah, ini kan hilang ya. Ini hilang, berarti tinggal n minus i. Jadi kalau saya tulis ulang, yang di atas ini adalah sigma i sama dengan 1, n minus 1, kemudian ininya n minus i gitu ya. Nih ya. Saya tulis TN aja ya, time complexity. Nah, ini caranya sebenarnya bisa ada 2 sih, bisa ini dipecah gitu ya. Tapi cara yang lebih sederhana adalah saya masukin aja nilai i-nya. Ini kan i ya, sama-sama i ya. I-nya start dari 1, stepnya 1-1. Jadi berarti ini sebenarnya penjumlahan dari n minus 1 gitu kan ya. Terus sigma kan dijumlahkan dengan n minus 2, karena kan i-nya terus naik ya. Pertama i-nya 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5, dan seterusnya sampai n minus 1. Kemudian n minus 3, dan seterusnya sampai terakhirnya adalah n ya minus i, yang ini kan terakhirnya ya, n minus 1 gitu. n minus 1 ini kan n minus n plus 1 kan ya. Jadi sebenarnya adalah 1 gitu. Jadi kalau mau saya sederhanakan, ini berarti jadi tinggal 1 aja gitu. Nah, ini berapa gitu ya. Kalau misalnya kalian masih ingat,
kita punya rumus yang gini. Yang I mulainya dari 1 sampai N, kemudian ininya I, gitu ya. Oke, gini ya. Nah, ini berarti kan 1 tambah 2 tambah gitu ya. Sampai tambah N. Nah, kayak gitu kan ya. Sampai tambah N. Nah, ini kan sebenarnya tambah N minus 2 tambah N minus 1 tambah N gitu. Ini sama dengan berapa? Sama dengan rumusnya adalah N plus 1 per 2 gitu. Nah, sementara yang kita punya adalah ini. Yang kita punya adalah, ini saya balik ya, ini kan sebenarnya ini ada 2, sebenarnya ini ada 3. Nah, gitu loh. Ya, biar mendekati ini maksudnya. Oke, nah, maka saya biar gampang, saya balik aja ini. Jadi bukan N-1 plus N-2 dan seterusnya, tapi 1 tambah 2 tambah 3 kan boleh aja ya. Yang kita punya adalah 1 tambah 2 tambah 3, ini tambah N-3, N-2, tambah N-1 gitu ya. Tambah, udah ya selesai ya. Saya kasih kayak gini deh. Nah, yang kita punya ini gitu. Maka sebenarnya caranya ada 2 sih. Caranya adalah dengan cara kita bisa mengganti N-nya dengan N-1, karena kan ini kan batasnya sampai N-1, sementara ini batasnya N. Itu cara yang paling cepat. Karena I-nya sama-sama mulai dari 1. Tapi bisa juga kalau misalnya itu kita lihat aja ini gitu. Nah, ini kan sama dengan berapa? Coba misalnya saya mau nyontek ini gitu ya, N plus 1 bagi 2. Nah, tapi kan masalahnya ini kan yang sama gitu ya. Bagian yang sama tuh cuma ini sampai sini aja gitu. Cuma sampai sini aja nih. Artinya apa? Artinya kan kelebihan nih N-nya. N itu tidak ada di sini gitu. Dia tidak ditambah N. Makanya ini saya bisa bilang bahwa ini nggak segini nih kebanyakan. Nggak, kan beda. Jadi dikurangin N lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya tinggal matematika aja gitu ya. Ini kan tinggal, berarti kan N-nya supaya sama-sama 2, ini tinggal jadi 2N per 2 gitu. Nanti jadi saya bisa N plus 1 minus 2N per 2 gitu ya. Nanti nanti ininya bisa saya buka N kuadrat plus N gitu kan ya. Ini kan N kuadrat plus N minus 2N per 2 gitu. Itu kan sama dengan N kuadrat, ininya jadi minus N kan ya. Minus N per 2 gitu. Nah, ini kan berarti N minus 1 per 2 gitu. Nah, ini kan jadi panjang nih perjalanannya. Jadi artinya ini sama dengan N minus 1 per 2 gitu ya. Cara yang lebih cepatnya sebenarnya ini tadi, mengganti N-nya dengan N-1 itu juga bisa. Ya, jadi karena kalau saya coba pakai cara yang kedua ya, karena gini, karena saya tahu bahwa I sama dengan 1N, ininya I itu sama dengan N plus 1 per 2, maka kalau misalnya ininya I-nya sama dengan 1 dan ininya sampai N minus 1, maka saya bisa bilang bahwa ininya diganti aja, ininya jadi N minus 1, ininya jadi N minus 1, N minus 1 plus 1 berarti kan per 2. Ini kan jadinya N minus 1 dikali N per 2 gitu. Nah, ini kan sama aja ya hasilnya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ketika ditanya berapa kali sih ini dijalankan gitu ya, ini berapa kali sih ini dijalankan, ini berarti tadi hitung-hitungannya adalah N minus 1 per 2 gitu. Nah, ini berapa? Ini kalau kita buka ya kita bisa bilang ini setengah N kuadrat min setengah N gitu ya. Setengah N kuadrat min setengah N, saya bisa bilang ini adalah big theta gitu ya, atau big O. Theta aja lah ya, ini N kuadrat gitu. Ya. Jadi kelas efisiensinya adalah kuadratik ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.